Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 8K, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Di sini ada Tanisa, Zizo, Galerina, Salwa, Raja, Rizwana, Muhammad Fali, Syakira, Rafif, Fahrani, Abi, Emirsya, Majida, Mikail, Rania, Dia, Sekar, Sinta, Wilma, Farsha, Kaila, Hasna. Halo Hasna, lihat kamera, Nduk. Rasdan, Lintang. Berarti ada 24 ya. Alhamdulillah semuanya dibuka videonya ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Ada 4 poin, dalam teks eksplanasi itu. Salah satunya kita mulai dari awal ya. Yang pertama itu adalah pengertian. Terus ciri-ciri teks eksplanasi. Terus cara meringkas. Bagaimana cara meringkaskan? Nanti Pak Yoga tayangkan contoh teks eksplanasi. Nanti kita kupas dari situ. Sebenarnya di kelas 8J itu sudah dikupas. Nanti kita coba lihat dari apa yang belum kalian pahami seperti itu. Terus setelah itu isi teks eksplanasi mencakup apa saja, struktur, terus sampai kaidah kebahasaan, dan yang terakhir yang kalian sedang kerjakan yaitu cara menulis teks eksplanasi. Oke. Share screen, coba ya, kita share screen. Oke. Kemarin teks eksplanasinya contohnya sudah Pak Yoga share di Kompasiana ya. Kompasiana. Nah, kalian bisa menemukan teks eksplanasi itu di pelajaran IPS, pelajaran IPA, dan juga di biografi. Ada juga di blog-blog seperti ini. Jadi kalau kalian bingung, Pak, saya masih bingung. Tempatnya eksplanasi itu di mana? Kalau berita kan gampang. Berita itu ada di koran, ada di majalah, ada di mana lagi? Ada di TV, radio, dan lain-lain. Nah, kalau eksplanasi itu bisa di blog-blog seperti ini. Oke ya. Karena kemarin sudah dibaca ya ini ya. Kalian juga pasti sudah membaca contoh teks eksplanasi ini. Kita kupas saja dari strukturnya. Ketika kalian ingin membuat teks eksplanasi, maka kalian harus tahu dulu strukturnya. Coba Alia Nafila. Struktur teks eksplanasi apa saja, Nduk? Halo, Alia? Yang lain bisa membantu, silakan. Silakan. Ada yang tahu teks eksplanasi itu strukturnya apa saja? Pernyataan umum. Ya, silakan Raja. Pernyataan umum. Terus proses kejadiannya. Sama kesimpulan. Sudah hampir tepat ya. Kamu cari di Google ya. Iya. Kalau kita untuk pembelajaran hari ini ya, untuk bahasa Indonesia kelas 8 kita pakai
buku paket ini ya, supaya nanti kalau kalian ujian juga bisa sama dengan kelas lain. Kan kelas lain gurunya juga pakai buku ini seperti itu ya, buku dari pemerintah. Paragraf pertama itu isinya adalah identifikasi fenomena. Silakan kalian catat ya. Kalau kalian rasa itu penting, silakan dicatat. Ya. Jadi strukturnya dimulai dari judul dulu, judul. Setelah judul, di paragraf pertama itu ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu adalah sesuatu yang kayak menjelaskan definisinya. Nah ya, coba ya kita lihat di contohnya ini. Ini contoh teks eksplanasi. Sebenarnya teks eksplanasi itu kebanyakan kayak peristiwa hujan, terjadinya banjir, kemiskinan seperti itu. Tapi Pak Yoga coba mencari apa ya? Cari eksplanasi yang unik ya, yaitu salah satunya dengan ini. Dengan cara membuat eksplanasi jenis musik, eksplanasi jenis tokoh seperti itu. Nah, D project adalah sebuah, nah ini sampai sini ya, paragraf 2, ini adalah identifikasi fenomena. Jadi didefinisikan dulu. Misalnya ya, kalau kamu ingin buat teks eksplanasi tentang perjalanan band Korea misalnya, itu dijelaskan dulu. EXO adalah sebuah grup bla 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 seperti itu ya. Sampai sini paham atau belum? Kita bahas satu-satu dari struktur yang pertama, yaitu identifikasi fenomena. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah, berarti paham ya. Oke. Lanjut ke struktur kedua, yaitu penggambaran rangkaian argumen. Penggambaran rangkaian argumen, atau bisa disingkat dengan 2 kata, rangkaian argumen, seperti itu. Ya. Namanya rangkaian sama dengan eksposisi. Eksposisi kan juga ada rangkaian argumen. Kalau ini rangkaian kejadian. Berarti kalian sudah bisa mulai membedakan nih. Bedanya struktur eksplanasi sama eksposisi. Kalau eksposisi itu lebih ke rangkaian gagasan atau pendapat. Kalau eksplanasi lebih ke kejadian atau peristiwa itu. Ya. Kita lihat di contohnya seperti apa sih, Pak? Rangkaian kejadian itu seperti apa? Nah, ini. DAY project dibentuk karena ini sudah mulai rangkaiannya. Menjawab isi. Isi struktur eksplanasi itu ada 2, yaitu menjawab pertanyaan mengapa dan menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, di paragraf ini isinya itu menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa DAY project dibentuk? Nah, kalau kalian nulis eksplanasi misalnya ya tentang siapa kemarin? Ada yang tentang Tanisa kemarin eksplanasinya tentang apa? Siapa? Thomas Alva Edison. Misalnya perjalanan Thomas Alva Edison. Seorang penemu apa? Listrik ya? Bukan. Ya, seorang ilmuwan lah ya. Ya, itu yang dikupas bukan orangnya, tetapi perjalanannya, fenomenanya gitu loh. Peristiwa apa yang dialami oleh Thomas Alva Edison seperti itu. Mengapa Thomas Alva Edison itu memilih menjadi seorang ilmuwan? Itu di paragraf ketiga. Ya, kalau dalam contoh ini. Seperti itu. Terus di bawahnya baru menceritakan tentang pertanyaan bagaimana peristiwa atau bagaimana proses perjalanan DAY project. DAY project itu ini ya, kalau kalian Pak saya bingung apa itu DAY project. DAY project itu adalah tim musikalisasi yang dibuat oleh D-nya itu Pak Joni, DJ Oni, terus Y-nya itu Pak Yoga seperti itu. Alhamdulillah dalam 4 tahun ini kami berhasil mengantarkan anak-anak mendapatkan 4 piala juara 1 musikalisasi puisi tingkat Kota Malang, Malang Raya hingga nasional, serta 1 piala juara 2. Itu ya kalau kalian masih bingung. Nah, diceritakan di paragraf keempat di struktur rangkaian kejadiannya, yaitu awalnya tahun 2017, ya, terus tahun 2018 sampai sekarang. Ini kakak kelas kalian ya. Ada siapa ini? Tian, ada Kayana, ini Kayana. Ini siapa?
Basket. Aduh, kok lupa namanya. Siapa? Masih ingat nggak? Pak Ridi. Mbak Ridi. Sebenarnya ingat sih, cuma ngetes kalian. Apakah kalian ingat ini kakakku sekalian? Oke, ini sebenarnya sudah ada Kansa Ridi. Nah, itu nanti ditulis juga dalam teks eksplanasi kalian. Misalnya, Thomas Alva Edison, itu perjalanannya tahun berapa? Dimulai tahun berapa dia menjadi seorang ilmuwan? Terus sampai wafatnya seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke struktur terakhir, ada pertanyaan terkait struktur kedua ini? Silakan tanya, nggak apa-apa ya. Oke, nanti ya kalian simpan aja kalau ada pertanyaan. Langsung ditanyakan nggak apa-apa. Kita ke struktur yang terakhir, yaitu ulasan. Ulasan itu berisi komentar atau penilaian tentang kejadian tersebut. Atau juga bisa kayak mengulas kembali. Berarti kayak bisa menyimpulkan gitu, mengulas kembali. Nah, contohnya seperti ini. Demikianlah perjalanan DIY Project dari tahun 2017 hingga 2020 dalam ajang musikalisasi puisi tingkat SMP. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kayak kalau kamu, Pak, mengapa sih kok harus ada ulasan? Itu ibaratnya gini, kalau kamu makan di restoran mahal ya, itu kan ada makanan pembuka, makanan inti dan makanan penutup. Ya, betul. Siapa yang pernah makan di restoran mahal? Biasanya kalau Pak Aga makan di restoran Perancis gitu ya, itu selalu ada hidangan penutup. Nah, dalam teks eksplanasi itu juga ada istilahnya, yaitu ulasan. Ya. Sebelum kita lanjut ke kaidah kebahasaan, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Itu struktur terakhir atau pendapat Bapak? Muhammad Fali. Bukan iya, pendapat tentang pendapatmu, pendapat penulis tentang peristiwa yang sudah terjadi. Boleh berupa kesimpulan juga, boleh mengulas kembali seperti itu. Ya, bagus Muhammad Fali sudah mau aktif ya dalam bertanya. Takutnya gini, kalian nanti tanyanya malah di luar pembelajaran. Misalnya ada ya yang tanya malam-malam gitu. Jam 8, Pak, saya bingung eksplanasi gitu. Kan harusnya di pembelajaran. Harapannya ketika di pembelajaran ini kita sudah, kalian jangan takut sama Pak Yoga. Kalau misalnya kesulitan silakan ditanyakan. Yang penting itu komunikatif. Harapannya semoga pembelajaran ini selesai gitu loh. Dalam, kan kita 3 jam ya. 1,5 jam ya. 1,5 jam yang dibagi menjadi 3 sesi. Oke. Pak, silakan. Kesimpulan itu sama kayak interpretasi, Pak. Interpretasi boleh. Ya. Komentar boleh. Penilaian, ya, misalnya, ternyata kita harus meniru sosok Thomas Alva Edison yang tidak pernah menyerah meskipun sering gagal. Ya, bagus, Salwa. Oke, waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi kita lanjutkan ke teks, ke kaidah kebahasaan. Oke. Coba Pak Yoga mau tanya dulu ke siapa ya? Rosdan. Halo Rosdan. Iya, Pak. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada berapa dan apa saja, Nak? Masih nggak tahu, Pak. Masih nggak tahu. Yang lain ada yang bisa? Silakan. Galerina. Siapa yang bisa? Ada 4, Pak. Oh, ada 4. Coba, siapa aja? Apa saja? Ini ya, Pak. Konjungsi kasualitas. Kausalitas. Konjungsi kronologis. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan. Oke, ada 4 ya. Coba diulangi lagi. Emir Syah.
Sebutkan. Mana Emirsa? Silakan Emirsa. Tadi yang disebutkan sama Raja. Yang lain? Kaila coba Kaila sebutkan lagi. Hasna bisa Hasna? Kaidah kebahasaan? Pak. Kaidah kebahasaannya. Jadi ada 4. Apa saja? Konjungsi kausalitas, terus konjungsi kronologis, kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, sama kata teknis atau peristilahan. Ya, bagus, betul ya. Sekarang kita langsung ke contohnya. Nah, ini ya kita cari dari yang pertama. Yaitu konjungsi kausalitas. Contohnya ada kata sebab, karena. Nah, kita coba cari ya. Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang paling gampang itu karena. Coba kita cari karena. Nah, ini. Daya proyek dibentuk karena. Nah, Pak, mengapa harus ada kaidah, harus ada konjungsi kausalitas? Agar bisa menjawab pertanyaan mengapa. Kan isinya eksplanasi itu tentang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu. Ya. Coba, ada yang lain? Sehingga, coba. Sehingga. Oleh karena itu. Tapi yang paling banyak memang karena ya. Karena. Nah, setelah konjungsi kausalitas itu ada juga kaidah kebahasaan yang kedua itu konjungsi kronologis. Sepertinya memang tulisan ini lebih ke kronologis ya. Contohnya awalnya, ada kata awalnya, terus setelah itu ada kata kemudian ya. Jadi tujuan adanya konjungsi kronologis adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Seperti itu. Lanjut ke kaidah kebahasaan ketiga, yaitu kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kata benda maksudnya begini, banyak yang bingung, Pak, maksudnya gimana sih, Pak? Contohnya, kata benda yang tidak bisa diganti dengan kata ganti orang, ya, misalnya diganti kata dia atau diganti kata mereka, adalah fenomena seperti ini. Fenomena itu musikalisasi puisi. Coba ya, musikalisasi puisinya diganti dengan kata dia atau saya, apakah bisa? Apakah mereka? Bisa? Tidak bisa. Sama dengan kalau kalian nanti membahas tentang teks eksplanasi ya, perjalanan tokoh misalnya. Kalau yoga, kata Joni itu bisa diganti, berarti bukan kata benda merujuk pada fenomena. Contoh lainnya, Pak, saya butuh contoh yang lain. Oke. Contoh lainnya tuh misalnya kata-kata Kota Malang. Nah, Kota Malang ini tidak bisa diganti dengan kata dia. Misalnya, guru yang juga berprofesi sebagai musisi sekaligus berjangka darinya. Nah, Kota Malang berarti termasuk kata benda yang merujuk pada fenomena. Itu ya. Oke. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu istilah. Ini sering ya kita bahas, entah itu di teks berita, teks eksposisi, pasti ada kata istilah atau kata teknis. Contohnya apa? Di sini ya, kalau ini kan temanya tentang musik, berarti yang berhubungan dengan musik. Misalnya ada vokal, gitar, biola, seperti itu. Ya, kalau misalnya temanya tentang tokoh ya, tokoh atau ilmuwan, berarti ya berhubungan dengan keilmuan. Misalnya penemuan ya, kata penemuan itu bisa dijadikan sebagai kata teknis seperti itu. Ada pertanyaan
Silakan. Ayo, Uh-huh. tapi bisa nggak kalau misalnya Kota Malang itu diganti jadi kota itu? Oh, nggak apa-apa kota itu. Maksudnya adalah kata yang tidak bisa diganti dengan kata ganti pencerita. Misalnya kalau dalam teks yang lain ya, misalnya deskripsi, teks deskripsi itu kamu bisa mengganti kata aku, bisa menggunakan kata saya atau dia. Seperti itu. Kalau dalam eksplanasi itu misalnya kota Malang, tidak bisa kotanya atau kota dia, seperti itu. Kota tersebut nggak apa-apa. Tersebut itu kan merujuk berarti. Merujuk ke kota Malang. Halo Muhammad Fali? Muhammad Fali? Kamu lupa ya? Muhammad Fali. Kenapa Muhammad Fali? Ada kesulitan? Ngantuk, Pak. Oh, ngantuk. Tadi malam tidur jam berapa kok bisa ngantuk? 1. Oh, jam 1. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Silakan. Yang belum kalian pahami tentang kaidah kebahasaan dan struktur. Kalau kalian sudah menguasai kedua elemen ini, maka kalian sudah bisa membuat teks eksplanasi yang baik. Untuk ketentuannya, sudah Pak Yoga share ya di grup. Jadi yang pertama, keaslian tulisan. Kalian boleh mengutip dari biografi orang, misalnya tadi menulis tentang teks eksplanasi Thomas Alva Edison. Boleh, tetapi harus dengan apa istilahnya? Menggunakan kalimatmu sendiri seperti itu. Kayak tadi ya. Contohnya kalau bikin misalnya di referensinya mengatakan Thomas Alva Edison lahir pada bla bla bla. Nah, kamu bisa mengubah atau memodifikasi. Misalnya sang penemu bla 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 menemukan atau lahir di seperti itu. Ada kata yang diubah seperti itu. Terus yang kedua, strukturnya. Strukturnya ada 3 ya, yaitu identifikasi fenomena, terus rangkaian kejadian, sampai ulasan. Terus penilaian yang ketiga, kaidah kebahasaan dan kebakuan. Kalian harus menggunakan kata baku dalam teks eksplanasi ini. Terus yang terakhir, kemenarikan tulisan. Tulisan dibuat semenarik mungkin, karena kalian sudah memilih tokoh yang memang kalian sukai. Oke? Coba siapa yang mau memimpin pembelajaran hari ini? Menutup pembelajaran hari ini. Fahrani coba. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Mbak Yoga mau tanya. Oh, mau tanya? Ya, silakan. Yang bikin teks eksplanasi itu nggak ada minimal paragrafnya gitu. Ya, minimal 200 kata. 200 kata, maksimal 700 kata. Oke ya? Karena waktunya sama-sama. Karena waktunya sudah tinggal sedikit. Coba Fahrani simpulkan pembelajaran hari ini. Fahrani silakan Fahrani. Simpulkan enggak pembelajaran hari ini itu apa? Apa yang kamu pelajari? Ya, hari ini belajar strukturnya teks eksplanasi sama kaidah kebahasaannya teks eksplanasi. Oke. Coba Abi, tambahkan selain itu apa lagi yang kamu pelajari? Kesimpulannya ya, Pak. Bisa, Abi? Nggak bisa, Pak. Iya. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu jadi kalian bisa masuk ke kelas. Karena memang
kalian sudah tahu lah bedanya belajar di rumah sama belajar di sekolah ya. Amin. Amin. Saran dari Pak Yoga, kalian harus fokus ya ketika belajar, harus fokus, jangan sambil kan kalian bisa buka yang lain ini. Itu dihentikan dulu, fokus sama pembelajaran ya. Oke, Abi coba pimpin doa saja. Pimpin doa. Let's pray together. Oke, bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Abi tolong lupa. pakai bahasa Indonesia. Soalnya kelasnya kan Iya, betul. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat ya anak-anakku. Silakan Ya, boleh keluar dari pembelajaran Zoom hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama.